Halo sahabat Volt Auto, kembali lagi bersama YouTube channel kami. Perkenalkan, nama saya Kevin. Saya akan menemani kalian selama beberapa menit kemudian untuk mereview sepeda listrik dari United, yaitu Salvador SE. United sudah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun, sehingga kebayang nggak untuk kualitasnya udah kayak gimana ya. Nah, untuk menjaga nama baik, nggak mungkin lah mereka memproduksi unit-unit yang dibilang abal-abal atau ecek-ecek. Jadi buat kalian nggak usah ragu-ragu lagi untuk memilih United sendiri. Nah, untuk membuktikannya, jangan skip video ini, tonton sampai habis. Kita akan mereview sepeda listrik dari United, yaitu Salvador SE. Salvador SE dilengkapi 4 pilihan warna, yaitu hitam, biru, merah, dan putih. Kalian tinggal pilih warna yang cocok untuk kalian. Memang Salvador SE ini pilihan warnanya yang universal, bisa untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Indonesia sudah memasuki musim penghujan. Jadi buat kalian yang mau beli sepeda listrik, jangan ragu lagi untuk membeli karena anti hujan bro. Tertutup cover dan tidak akan konslet. Jadi buat kalian yang mau beli sepeda listrik, nggak usah ragu lagi karena sepeda ini anti hujan. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya, Bang, itu nanti kalau musim hujan gimana? Nyetrum atau enggak? No, ini jawabannya. Ini sepeda listrik sudah aku pakai di kondisi hujan-hujan, masih bisa kita pakai dan masih bisa nyala loh guys. Nih, masih bisa nyala. Jadi buat kalian yang masih bertanya, ini sudah terjawab ya guys ya, anti nyetrum dan nggak akan, ya ibaratnya konslet itu nggak mungkin sih, karena sudah tertutup rapi dengan cover-cover yang ada di sepeda listrik ini, dan pabrik juga sudah mengantisipasinya itu sih. Oke, jadi buat kalian yang mau beli silahkan beli, nggak perlu ragu lagi. Thank you. Nah, kemarin kita sudah tes gimana kalau kondisi hujan. Sekarang kita lanjut review sepeda listrik ini ya guys ya. Nah, lanjut ke bagian bodi. Bahan yang digunakan Salvador SE ini menggunakan pasai ABS tetapi tidak keras dan cenderung lentur ya. Nah, tadi bodinya menggunakan plastik ABS lentur. Sekarang kita lanjut ke bagian pengecatan. Cat yang digunakan adalah berwarna biru glossy ya teman-teman. Bodi depan didesain terpisah dari kepala, menyambung dari bodi depan sampai dengan belakang. Bagian depan tertutup cover, serta pada bagian tengah dan bagian penumpang, framenya sengaja didesain menonjol menjadi terkesan unik ya. Mungkin pabrik sengaja mendesain seperti itu, biar sepeda ini lebih tahan banting. Jadi ketika sepeda terjatuh ke samping, yang kena ya di rangkanya. Jadi cover bodi akan lebih aman dan mengurangi resiko retak atau pecah. Yang menarik perhatian saya adalah di bagian lampu depannya. Biasanya pada tipe lain lampu-lampu depannya dibuat membulat atau memanjang. Tetapi di Salvador SE ini lampu depannya didesain sangat modern daripada yang lain. Ujung lampu kanan bagian atas meruncing ke bawah, bagian tengah didesain memanjang, dan berakhir dengan bagian kiri lampu yang meruncing dari atas ke bawah juga. Pada bagian samping kanan kiri terdapat lampu LED dan di tengah terdapat 3 buah lampu proyektor. Dari depan kalian lihat deh, cakep banget kan lampunya. Untuk level kecerahannya ini dirasa sangat terang dan ditunjang juga dengan fitur lampu jauh dan dekat. Jadi dipastikan kalian akan merasa lebih tenang mengendarainya di malam hari ya. Untuk lampu sen bagian depan peletakannya ada di bawah samping kiri kanan windshield, serta sen bagian belakang menyatu dengan lampu belakang. Ketika lampu sen dinyalakan, otomatis suara akan berbunyi. Indikator lampu sen juga terdapat pada panel display dengan desain berbeda, bukan lampu tanda panah. Ketika sen ke kiri, lampu indikatornya berada di sebelah kiri. Begitu juga dengan sen ke kanan, lampu indikatornya akan berada di sebelah kanan. Salvador SE ini terdapat 3 buah lampu reflektor atau kita lebih mengenalnya mata kucing, yaitu 2 di bagian depan dan 1 di bagian belakang. Sekarang kita pindah ke bagian stang. Konsepnya sangat retro. Catnya menggunakan warna hitam. Di bagian kiri terdapat 2 sender rem belakang, saklar lampu jauh dekat, saklar lampu sen, dan
tombol klakson. Di sisi kanan terdapat throttle, tuas rem depan, tombol speed, dan saklar lampu utama. Material handle stang terbuat dari bahan karet yang sangat nyaman saat dipegang. Untuk panel displaynya berbahan mika hitam. Display akan tampak ketika unit dinyalakan. Tampilan yang berada pada panel displaynya adalah logo dan merek United, indikator baterai, odometer, speedometer, level speed 1, 2, dan 3, serta tulisan ready. Sobat Volta Auto, untuk menyalakan unit ini kita nggak disediakan anakan kunci. Jadi kita cukup menyalakannya dengan remote atau menekan tombol power pada unit ini. Canggih kan? Nah, langsung kita praktekin ya. Remote-nya akan saya kantongi apakah nyala unitnya. Oke, bisa ya teman-teman ya. Jadi kita nggak disediakan anakan kunci, tapi menggunakan remote atau menggunakan tombol pada unit ini. Bagian kaki saya tempatkan pada footstep depan. Terasa lebih nyaman daripada kaki saya tempatkan pada pijakan kaki. Mungkin karena kurang lebar kali ya. Untuk permukaan pijakan kakinya sih oke ya, karena United memberikan kontur kotak-kotak kecil menonjol untuk mengurangi resiko licin. Jadi kalian pilih saja sesuka kalian, mau menempatkan kakinya di pijakan kaki atau di footstep. Tergantung kenyamanan kalian sih. Jika footstep depan tidak digunakan, juga bisa dilipat loh. Jadi akan lebih simpel. Footstep pada bagian belakang dipasang secara paten. Kita mulai jalankan saja ya. Ketika saya menarik handle gas pada speed 1, hentakannya terasa smooth, nggak galak dan menyentak. Karena hentakan gas ini sangat penting dari segi keamanan dan berbahaya ketika hentakannya galak. Karena bisa saja kita kaget atau badan kita nggak seimbang lalu jatuh deh. Nah, ketika sudah jalan, baru kita sesuaikan level kecepatannya. Kalau mau santai-santai ya cukup di speed 1 aja sih, yang kecepatan maksimalnya di 25 km per jam, dan real GPS nya kita berada pada kecepatan 24 km per jam. Lain cerita kalau kita sedang mau agak cepetan dikit biar bisa cepat sampai tujuan, kita bisa atur di speed 2 yang kecepatannya di 34 km per jam dan real GPS nya berada pada kecepatan 29 km per jam. Tapi buat kamu yang buru-buru mau ikutan promo akhir tahun di Volta Auto dan nggak mau sepeda listrik impianmu diambil orang lain, ya bisa diatur di level 3. Tapi dikarenakan baterainya sudah tinggal 2 bar, kecepatannya di level 3 menjadi 37 km per jam dan real GPS-nya kecepatannya menjadi 33 km per jam. Suspensi Salvador SE ini bagian depannya terlihat seperti hidrolis dan suspensi belakangnya menggunakan per spiral yang dicat warna hitam top. Saat berjalan melewati jalan halus, terasa nyaman. Tetapi ketika melewati jalan yang tidak rata, terasa banget goncangannya. Ban yang digunakan adalah tubeless dengan ukuran 14 inch x 2,50 untuk bagian depan dan belakang. Velg pada bagian depan terbuat dari plat berwarna hitam dengan desain jari-jari palang 16. Velg dari bahan plat dikenal kuat dan jika terjadi kerusakan sangat mudah untuk direparasi. Tinggal kita press ulang saja. Velg bagian belakang menyatu dengan dinamo atau motor. Kelebihan pada motornya adalah bafang dengan daya 500 watt dengan mode pedal assist-nya. Bafang merupakan brand asal Cina yang menawarkan motor yang cukup menarik, estetis, irit, dan senyap. Dengan motor yang berdaya 500 watt ini, jarak maksimal yang bisa ditempuh menurut klaim pabrik adalah up to 35 km. Oh iya, di sini saya akan menyampaikan sesuatu yang harus kalian ketahui. Jarak maksimal dan kecepatannya dipengaruhi oleh beban ya. Karena ketika semakin berat beban pengendara sepeda listrik, maka daya dinamo pun akan keluar lebih banyak. Begitu juga sebaliknya. Jadi amannya kita perhatikan panduan dari pabrik ya, untuk beban maksimal yang bisa ditoleransi oleh sepeda listrik yang kita gunakan. Dan untuk Salvador SE ini, beban maksimal yang disarankan pabrik adalah 120 kg. Sepeda listrik ini pada jalur tanjakan dengan kemiringan sekitar 20 derajat, bisa melaju 25 km per jam walaupun cuma satu orang. Wah, kuat banget ya mas. Kita lanjut di bagian jok. Jok pada bagian pengemudi dan penumpang terpisah ya.
Nah, untuk jok pengemudinya tidak bisa di setel naik ataupun turun. Nah, masukan nih buat pabrik, jika jok pengemudi dan penumpang dijadikan satu, mungkin tampilannya akan lebih keren dan mungkin sangat ergonomis sekali ya. Soal kenyamanan jok bagian depan, saya rasa cukup nyaman dan empuk, nggak sakit ketika tadi melewati jalan berbatu. Tetapi bagian jok belakang, busa pelapisnya masih perlu ditebalin karena kurang empuk. Untuk keamanan boncengan jok belakang dilengkapi dengan sandaran. Salvador SE ini sudah dilengkapi dengan pengereman cakram pada bagian depan dan drum brake pada bagian belakang. Karena bagian depan sudah menggunakan cakram, udah tahu dong ya soal kepakemannya, jangan ditanya lagi. Dan kita uji aja ya sekalian, ketika saya berada pada level kecepatan speed 3 dan saya rem mendadak, jarak pengeremannya terhitung pendek, yaitu 380 cm. Untuk kelengkapan sepeda listrik ini hampir sama dengan sepeda listrik lainnya ya. Salvador SE ini dilengkapi dengan spion yang bentuknya bulat, keranjang yang bisa dilepas atau pasang, dan cocok untuk membawa barang bawaan. Selain keranjang, Salvador SE ini dilengkapi dengan tempat penyimpanan yang terbuat dari plastik ABS berwarna hitam. Di Salvador SE ini, ketika kita memarkirkan sepeda ini, dilengkapi dengan dua buah standar, yaitu standar samping dan standar belakang. Ketika kita kunci off dengan menekan remote gambar gembok terkunci, otomatis alarm akan langsung aktif dan ban-ban akan otomatis terkunci. Nah, Sobat Volt Auto, jangan lupa cara memelihara sepeda listrik ini ya. Salah satunya dari segi pengecasan. Durasi untuk pengecasan sepeda listrik ini adalah 4-5 jam. Dan kita juga harus rajin mengecek kondisi baterainya ya. Kebetulan baterai yang digunakan sebanyak 4 buah dan jenisnya baterai SLA. Kalian tahu nggak? Kalau di outlet Volt Auto ini kita menyediakan jasa untuk mengecek sepeda listrik loh. Jadi buat kalian yang mengalami masalah pada sepeda listrik kalian, bisa langsung datang ke outlet kami. Jangan ragu-ragu ya untuk datang ke outlet kami. Jika kondisi kendaraan terawat, pastinya kalian tahu mengendarai akan lebih aman dan nyaman. Nah, setelah tadi kita review kendaraan sepeda listrik Salvador SE ini, kesimpulannya adalah secara overall kendaraan ini oke banget dari segi desain, kecepatan, dan hentakan yang sangat halus. Pokoknya jos lah dan top. Nah, buat kalian yang kepo tentang sepeda listrik lainnya, bisa langsung kunjungi ke Instagram kami voltauto_id atau kunjungi di toko-toko kami. Untuk info lebih lengkap, seperti cara pembayaran, kredit, dan lain-lain, bisa langsung kunjungi nomor telepon yang tercantum pada deskripsi ini. Selain nomor di bawah ini, bukan kami ya. Unit apa lagi nih yang akan kita review? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak mungkin. Terima kasih sudah menonton. See you. Bye.